Jadi dia sudah seperti mahram, dia tidak boleh lagi kawin. Dia sudah membela sebagai saudara kandung itu. Cuma obahnya tentang warasah, artinya pembagian pusaka tidak. Cuma itu saja yang dia tidak boleh kawin lagi. Gitu. Oh iya. Semoga saja Saudara Ahmad Saidi R. di Pasiraman Aji Barang Purwokerto puas dengan jawaban Buya tadi. Sekarang Buya, surat yang keempat dari Saudara Iskandar Dahlan, Jalan Bang 5 nomor 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Yeah. Pertanyaannya begini. Yang dinamakan makhluk halus itu malaikat, setan. Selain dari itu adalah orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Tapi dapat mengobati orang sakit dengan perantara jasad orang lain. Seperti kemasukan roh, Buya. Cara mengobati ini mempergunakan firman dan hadis. Apakah benar ada makhluk-makhluk halus ini? Mohon penjelasan dari Buya. Pertanyaan anak Anda Iskandar Dahlan ini tentang malaikat memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Setan memang ada kesaksian dalam Al-Quran. Tetapi ada orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Itu ada dalam Quran. Ada disebutkan tentang roh, seperti kemasukan roh. Dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada engkau Nabi Muhammad, apa roh itu? Disuruh Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu urusan roh. Saya tidak tahu. Qulir ruh min amri, katakan jawaban olehmu hai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu, ilmu saya sedikit. Sedangkan Nabi mengatakan ilmunya tentang roh itu cuma sedikit. Itu tergantung kepada Tuhan. Bagaimana orang berani mengatakan dia tahu ini orang suci, orang gelap, orang apa? Coba anak Anda Iskandar Dahlan, kita sekarang zaman modern. Saya sendiri mengaji tapi juga mengetahui zaman modern sedikit-sedikit. Sedangkan dalam toko bisa membuat double coding. Ya, yang untuk penjual lain, untuk pembeli lain, untuk yang diketahui pemerintah lain, untuk yang sebenarnya lain. Sedangkan buku yang terang, apalagi buku gelap begini, ada roh, ada malaikat, itu kan hal gaib semua. Jadi cara mengobati ini dengan pergunakan firman hadis dan lain-lain sebagainya, itu termasuk sugesti saja. Banyak dukun-dukun mengatakan dia ini orang dapat dipanggil, orang ini sakit, ya kena bahasa Jawanya nuju wong apa, dituju orang katanya. Juga Padang juga ada perkataan nanti diadakan ramalannya, orang itu di sebelah timur tingginya begini, begitu baca ayat lagi, baca Quran lagi. Itu apa? Betul. Dan begitu. Itu kebanyakan sugesti saja. Lalu timbul takut oleh orang yang berobat kepada dukunnya tadi, dibikin sugesti sehingga dia tidak sempat berpikir lagi. Cari daun ini, daun itu. Kumpai cikarap situasi dingin. Baca ini, baca itu. Tapi bayar lebih dulu. Jadi lebih baik kalau penyakit itu, penyakit apa? Penyakit jasmani, bawa ke dokter, itu yang baik. Penyakit rohani, bawa berdoa kepada Allah. Jangan terlalu banyak terpengaruh dengan yang seperti itu. Ada roh, itu nanti ada di kamar, di luarnya dukun, di dalam kamarnya katanya ada suara-suara, dibuka kamarnya rupanya ada orang lain di dalam, banyak itu cerita-cerita yang begitu. Jadi kita di zaman sebagai sekarang, yang agama kita fikirkan cara rasional sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, itu tidak usah lagi kita memakai yang begitu. Kerap kali saya baca di koran-koran orang tertipu dengan dukun-dukun yang semacam itu. Dengan orang yang berobat itu sendiri, kalau jiwanya kuat, dia meminta
kepada Allah Ta'ala. Jangan sembahyang dengan khusyuk. Habis sembahyang dia meminta. Dia sugesti dirinya sendiri. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Saban pagi dia bilang saya sudah sembuh. Lama-lama dia jadi sembuh. Ini penting. Ini bertali juga ini dengan tauhid. Kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan terlalu mengharapkan yang seperti tadi itu. Jadi kalau kita berharap sendiri pada Allah Iya. gitu ya, Bu ya. Tidak usah melalui perantaraan orang yang kemasukan roh itu tadi. Iya, yang katanya kemasukan roh ya, Bu ya. Ya. Sekarang yang kedua dari Saudara Iskandar Dahlan, pertanyaannya adalah, bolehkah kita memakai benda satu cincin? Memakai cincin apa? Seperti misalnya batu cincin yang dibungkus dengan kain putih, di dalamnya diisi dengan mantra dan ayat suci Al-Quran, dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Gunanya untuk dipakai diikat di pinggang sebagai jimat supaya kita disegani orang dan untuk menjaga diri, Bu ya. Mohon penjelasan. Saya juga setuju kita menjaga diri tapi jimatnya bukan itu. Sembahyang saja taat 5 waktu. Habis sembahyang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, boleh bahasa Indonesia. Peliharakan aku daripada segala bahaya. Di kiriku, di kananku, di atas, di bawah, di hadapan, di belakang. Apabila kita betul-betul sudah ikhlas menyembah kepada Tuhan. Ini menurut keterangan Nabi sendiri. Datang nur. Diberikan Allah Ta'ala cahaya kepada kita. Sehingga orang pun bisa segan kepada kita. Coba anak-anda fikir ya, anak-anda Iskandar Dahlan. Seorang yang berani mengatakan jangan engkau mencuri. Dia akan berani mengatakan kalau dia sendiri tidak pernah mencuri. Jangan engkau berzina. Dia sendiri akan berani mengatakan begitu apabila dia memang tidak melakukan. Tetapi kalau dia sudah melakukan, walaupun jimatnya itu sebesar tinju ditaruhnya di dadanya, orang tidak akan segan. Sebab nurnya, cahayanya itu dicabut oleh Allah dari dirinya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jadi memakai batu cincin, benda satu cincin, ya boleh pakai cincin untuk perhiasan, tapi jangan ada katanya cincin yang dimasukkan ke dalam air di keras itu. Jadi merah air itu semua. Itu sumbat saja. Nanti ada cincin virus, ada cincin zabarjat, ada cincin Kupas. Oh ya, kupas. Lain-lain lagi. Oh, ini khasiatnya begini. Apa betul? Sedangkan manusia yang memakainya mempunyai kekuatan, cincin dan punya kekuatan apa-apa. Saya pernah bertemu dengan satu raja dari Sumatera Janu di Malaysia. Bagaimana nampak tuan mobil saya ini bagus atau tidak? Apa jawab? Itu mobil jadi bagus karena tuanku yang punya. Soal senang hati rajanya. Jadi kalau yang lain makan tidak bagus lagi. Apapun mobil yang tuanku pakai jadi bagus karena tuanku yang pakai. Wah, senangnya. Jadi begitu juga segala barang atau cincin. Kalau kita pakai dengan sederhana, kalau kita berperangai yang baik, bagus cincin itu dilihat orang. Tapi walaupun gagah uang beribu-ribu, baru juta-juta, pakai cincin ajimat. Yang betul aja. Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari Saudara Iskandar Dahlan ini, bagaimanakah kalau kita menyabut uban di kepala? Bagaimana maksudnya ini? Apakah ada doa-doanya barangkali? Maksudnya barangkali takut dikatakan tua. Saya kira-kira tahun 45, jadi tahun berapa? Sudah 35 tahun sekarang. Kemerdekaan ya. Waktu itu saya punya uban baru 7 helai. Saya cabut. Habis saya cabut nanti kira-kira 10 hari belakang sudah 10 helai. Saya cabut lagi. Nanti saya sudah 20 helai. Sekarang saya punya rambut. Ya kurang banyak, tapi saya punya kumis, saya punya jenggot semua sudah putih. Jadi mencabut itu lebih baik terima apa yang diberikan Allah. Kalau umur kita sudah lanjut, itu berubah. Dicabut juga, bagaimana mengurangi umur? Nggak bisa. Kalau kita mati muda,
Nah itu beban tidak ada. Kalau kita